Itu sakral dan sudah masuk dalam ranah memorabilia. Konsep jersey kedepannya itu dipakai sehari-hari gitu ya, bukan Indy Ballet pada di Juventus itu jersey tahun 1997 waktu itu dia akan menyediakan bis itu ada nggak persebaya punya gambaran gitu Ramedan. Tepuk tangan untuk campur antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Selamat datang dulur-dulur di acara mingguan kita Cangkruan Malam Selasa. Malam ini edisi 10 Juni 2024. Kebetulan kita akan membedah jersey Persebaya di musim ini 2024-2025. Dan khususnya hari ini kita akan secara spesifik akan mengupas habis jersey yang sudah keluar ini. Ada beberapa jersey yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita malam ini. Nanti akan ada beberapa orang yang berkompeten di bidangnya. Salah satunya yang terutama adalah nanti ada Mas Arif Rahman Hakim, Persebaya Tour Manager, yang membawa timnya juga untuk berbicara mengenai makna dan filosofi yang terkandung di balik jersey fantasi yang sekarang ini sudah dipajang. Dan tak lupa ada juga teman-teman dari SJC, Surabaya Jersey Community. Nanti akan ada Mas Yuda Mustopo, ada Mas Berry yang bukan Prima, dan juga ada Mas Iwan yang bukan adiknya Wati. Oke, kita sambut satu persatu. Monggo rekan-rekan yang sudah siap dari Surabaya Jersey Community. Monggo Mas Berry, Mas Iwan, dan juga Mas Yuda. Cek. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu masing-masing. Siapa? Monggo, Mas. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Peri Junius Wijaya, saya perwakilan dari Surabaya Jersey Community, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Berry. Halo, Assalamualaikum. Malam teman-teman. Saya Iwan dari perwakilan Surabaya Jersey Community. standar banget sih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Saya Yuda Mustopo, perwakilan dari Surabaya Jersey Community juga. Kebetulan saya hari ini kita berkekuatan, berformasi 3 orang. Dan ini formasi unik karena 3-3-nya dari fans klub Serie A ya. Karena fans CPL berisik biasanya. Gak ada yang berani majuan SJC. Ya, jadi kita ini 3 orang. Saya bedah satu-satu member kita dulu. Dari Mas Berry. Mas Berry ini kolektor Juve. Di mana kolektor Juve tahun 90-an itu sangat percaya pada detail. Jumlah kapal di pundak aja dihitung, ya. Di list pundak dihitung. Detail-detail PI sekarang harganya udah gak karuan. Kalau Mas Iwan ini member baru sih, tapi orang lama. Dia jarang sekali orang di Surabaya ngefans sama Lazio, apalagi jersinya Lazio ya. Hampir nggak ada. Jadi orang ini unik, orang ini sangat aneh. Makanya saya undang ke sini biar bisa memperkaya teman-teman dari sisi pandang kolektor jersey Lazio. Dan kalau saya sendiri dan kalau saya sendiri kan kenal KB ya, jadi nggak usah. Ini mungkin publik belum tahu nih, Mas Yuda ini fansnya apa? Kalau saya fansnya masih di atasnya Mas Milan ya, peringkatnya masih Milan, masih peringkat 2.
Oke. Ini Mas Berry kok tidak mengenakan, sama Mas Iwan kok tidak mengenakan jersey tim kebanggaan kesayangannya ini di Serie A? Malah saya itu jarang pakai jersey itu. Karena kan kalau di rumah itu saya kolektor yang termasuk yang genre pajang only, Genre pajang. Jadi nggak pernah dipakai, tapi dipajang doang. Gitu, Padahal ini ada beberapa teman yang mulai menggalakkan bulan jersey di bulan Juni ini, bulannya jersey Persebaya. Jadi ada beberapa teman yang tiap hari tuh memakai jersinya Persebaya. Itu berlaku buat yang koleksi jersinya banyak. Di SJC ada mas, kebetulan nggak maju aja. Ada itu orangnya itu di situ. Dan Mikrodan itu pakai jersey oranye. Itu FG kita namanya Rizal Hanafi ya, atau panggilannya Saprol. Kemana aja pakai jersey. Kita aja yang member SJC lama jarang ya. Itu tiap hari. Kalau bisa dilihat di IG atau di samping tribun ya. Ketika motret itu pakai jersey terus mas. Mas Saprol ya, Saprol iya. TV, Bukan. Angkat ngadek lah bro, ngadek bro. Berdiri bro. Mas Saprol. Asik, tadi kelihatannya seperti jersey-nya Belanda tahun 88 ya, kulit ya. Ternyata bukan jersey Belanda. Mas Iwan sendiri kenapa tidak pakai jersey Lazio? Lebih cenderung ke bosen Om Teh. Oke, wih saking akhirnya bosen. pengen nge-refresh lah. Kalau pakai biru muda terus dikira City, bukan Lazio. Persela. Ini narasumber kita yang utama sudah siap belum? Mas Hakim. Monggo Mas Hakim. Di atas Mas. Yang paling ganteng di atas. Alah. Paling muda dia. Santai mas. Mas Hakim kok mengenakan jersey ulang tahun kemarin bukan yang sekarang ini? Iya, ini kebetulan collectible mas. Oh, collectible. Jadi tak pakai hari ini. Ini yang sebelum pandemi dulu, anniversary 92. Oke, sebelum kita mulai ke acara lebih lanjut, ini dulur saya akan mengumumkan satu berita kehilangan. Mas Angga, ini berita kehilangan bahwa ada ini satu teman kita yang sudah kehilangan 365 hari dalam hidupnya, memulai babak baru. Semoga apa yang sudah terjadi tidak ada yang disesali. Kedepannya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan untuk apa ya, kalau kata Jalan Seven, melompat lebih tinggi. Ini Mas Angga ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Kita akan harus. Boleh Mas Ber. Cucu juara. Jadi Mas Ferry sudah kehilangan 365 hari dalam hidupnya. Semoga 365 hari yang sudah hilang ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat buat dirinya dan juga orang-orang sekitarnya. Terutama di dunia jersey. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang utama. Mungkin langsung ke Mas Arif Rahman Hakim ya. Mas Hakim, ini kebetulan saya tadi sempat ngobrol sama Mas Aldo, ini yang sekarang ini tersedia ada 5 varian jersey baru. Mungkin Mas Hakim bisa menjelaskan apa dan bagaimana jersey-jersinya, terus mungkin ada filosofi yang digandung di balik setiap detail jersey yang sekarang ada di hadapan kita semua ini. Monggo Mas Hakim. Ya, terima kasih Cak Tulus. Selamat malam dulur-dulur semua. Salam satu nyali. Wani. Jadi ini yang sudah Persebaya Store rilis itu ada jersey pre-season, sama ada kemarin jersey 731 memperingati ulang tahun Kota Surabaya ke-731. Nah, yang sebelah kanan saya ini jersey pre-season home. Insya Allah akhir bulan ini akan dipakai oleh tim ketika ada pertandingan.
konsepnya untuk yang pre-season musim ini adalah watercolor. Sebenarnya pengennya fresh aja sih, karena kita kan banyak sekali masukan pattern maupun desain jersey ini kan ya sering sama atau itu aja. Sebenarnya pre-season ini termasuk yang sering ditunggu karena kan memang majority agak beda dengan yang jersey utama. Nah, yang untuk home ini kita pakai sebenarnya sama sih, home, away maupun yang kiper, empat-empatnya itu pakai tema watercolor atau cat kuas, cat air lah istilahnya seperti itu. Tapi wabil khusus untuk yang home ini memang kita terinspirasi dari Persebaya yang ada di gantungan itu kurang lebih tahun 2013 ya, ketika era IPL. Cuman kita agak redesign secara kanvas air seperti itu dengan warna yang lebih segar. Terus yang away karena yang home-nya ini kan relatif look-nya itu ke terang ya, ke putih. Jadi yang away kita ambilkan yang untuk gelap. Jadi ketika pertandingan biar beda sama lawannya. Kemudian yang kiper juga sama, jadi yang kiper home kita pakai yang warna merah, jadi biar kontras juga dengan jersey player home-nya. Yang kiper away juga sama, kita ambil warna kuning agar kontras juga dengan yang warna hitam. Pada intinya sih kita yang untuk pre-season tahun ini pengennya memang fresh secara warna, konsep. Dan alhamdulillah ini kan sebenarnya sudah rilis dari tanggal 25 Mei kemarin. Alhamdulillah responnya juga positif. Terima kasih dulur-dulur bonek semua, masih cinta dengan Persebaya, masih mau beli merchandise resmi meskipun musim lalu kita juga seperti roller coaster ya, Cak Tulus, seperti itu. Terima kasih. Nah, terus kemarin waktu tanggal 31 Mei karena barengan sama ulang tahun Kota Surabaya ke-731, kita ambil temanya Mount Castle yang sekarang monumennya ada di sebelahnya Delta Plaza itu. Jadi ini memang kita coba redesign ke artwork, terus di layout sama teman-teman desain, jadinya seperti ini. Ya memang pengennya kita memulai sesuatu yang fresh lah musim ini. Kita berharap juga optimisme itu muncul lagi. Dari sisi merchandising, dari sisi tim dan lain sebagainya. Harapannya ya musim ini semoga lebih baik daripada musim kemarin. Seperti itu, Cak Tulus. Matur nuwun. Terima kasih. Mas Hakim, bagi banyak orang mungkin dari warna ya. Saya sendiri pertama mengira yang home itu adalah yang home adalah yang sebelah kiri kita, yang away malah yang ini. Tapi ternyata bukan. Ini Mas, cuttingnya ini memang dibikin seperti ini. Soalnya waktu pertama kali launching itu kita mengharapkan itu bisa menyatu. Yang pertama itu, yang kedua ini ada makna tertentu nggak Mas dari coretan yang jare wong Surabaya sembur ijo nang irang niku. Dari apa itu Mas? Dari percikan apa atau apa? Terus kemudian jersey kiper yang kuning itu cuman sekedar ini atau ada sesuatu yang terkandung di dalamnya Mas? Kalau yang merah saya pikir cuman ini ya, cuman main di apa ini Mas Bedi? Ya, sama. Ada gradasi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Agil. Ya, kalau secara filosofi khusus, selain yang kita tampilkan di jersey home away maupun kiper home away ini, memang konsep awalnya itu yang tadi saya sebutkan Cak Tulus, fresh aja. Jadi memang ini kita coba bebaskan ke teman-teman desain untuk membuat goresan ataupun desain yang kira-kira berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Tapi penekanan utamanya adalah fresh di warnanya itu. Jadi sebenarnya kalau ditanyain jujur ada filosofi apa atau tidak, sebenarnya secara filosofi khususnya tidak ada. Kita pengennya fresh saja, lebih ke mood design agar orang itu seger memakainya.
tanpa harus merecall tahun berapa dan lain sebagainya. Kecuali yang ini ya, memang ini terinspirasi di tahun 2013 itu. Tapi yang lainnya relatif kita memang pengennya fresh saja seperti itu. Jadi kalau secara jujur nggak ada filosofi khusus. Jadi memang lebih ke agar seger, tema watercolornya juga terasa. Nah ada sih beberapa kru kita juga mungkin banding-bandingkan ya. Yang UE ini kok agak mirip alternate tahun 2018 ya Mas ya, kayak gitu. Ngomong-ngomong aja. Jadi tapi sebenarnya secara konsep awal memang kita pengennya fresh gitu aja sih, berbeda dengan desain-desain sebelumnya. Jadi memang untuk Prison ini nggak ada filosofi khusus atau seperti apa sebenarnya nggak ada sih, seperti itu Cak Tulus. Oke. Terus kemudian pemakaian logo Wong Mangap ini kan sebenarnya konsep tahun kemarin ya, musim lalu. Yang kebetulan ini jersinya ada yang saya pakai. Kenapa masih dipakai, Mas? Ya sama, jadi spiritnya untuk Precision ini karena memang usianya kan pendek ya. Jadi dia sebenarnya juga malam ini kalau teman-teman buka Instagramnya Persbester juga mulai ada teasernya anniversary sih. Jadi waktunya itu memang pendek, makanya kita pengennya yang Precision ini spesial. Kita ada logo bonek ini, logo Wong Mangap dengan tangan salaman gitu ya. Ya memang untuk mempertegas lagi bahwa Persebaya ini ya sama seperti yang dibilang Mas Azrul di catatan jersey musim lalu, is powered by bonek. Memang kalau nggak ada bonek juga nggak ada Persebaya. Jadi kita pengen apresiasi, kita pengen appreciate ke bentuk jersey Precision ini ada logo bonek di dada kanan. Seperti itu sih Cak Tulus. Terima kasih apresiasinya buat bonek. Mas Hakim, kalau menurut kembali ke tahun 2017, apakah tiap tahun kita mengeluarkan jersey Precision, Mas? Dan sudah berapa banyak kita bikin jersey Precision itu sampai saat ini? Iya, jersey Precision itu memang jadi salah satu agenda reguler tim product developmentnya Persebaya Store, Cak Tulus. Jadi kalau memang arahnya ini ke bisnis mandiri untuk salah satu kaki Persebaya di lini bisnis ini kan kita harus di-push untuk selalu ada yang baru, selalu ada yang bikin orang itu tertarik untuk datang, untuk membeli dan lain sebagainya. Makanya kita breakdown dari satu musim itu kita pisah-pisahkan, ada yang regular season, ada yang pre-season. Regular season pun itu nanti akan kita pisahkan lagi, ada yang untuk player, ada yang special edition seperti kayak Chinese New Year, Ramadan, kemudian Special Heroes di Hari Pahlawan, sampai ketika musim hujan atau rainy season itu kita juga ada artikel khusus yang untuk menyambut season itu. Jadi kalau ngomongin dari 2017 memang setiap musim kita membuat jersey Precision kecuali ketika pandemi. Ketika pandemi memang kita nggak rilis ya. 2021 itu kita nggak rilis. Tapi 2020-nya masih rilis. Dan kemudian waktu itu kan jadi jersey dan piala terakhir di tahun 2020 waktu kita juara Piala Gubernur di Sidoarjo kan, yang ada kalau teman-teman masih ingat warnanya ada kuning sama hijau, ada tulisannya ya yang versi supporter wani, kalau yang dipakai tim tetap ada kapal apinya, ada siluet Wong Mangapnya juga. Waktu itu kita pakai lawan Persija final di Sidoarjo dan kita menang. Praktis setelah itu 2021 yang kita absen nggak bikin pre-season. Jadi kalau dihitung ya 17, 18, 19, 20, 21 enggak, 22, 23, 24. Ini jadi pre-season ke-7. Dan memang akan jadi PR terus untuk tim product development untuk membuat yang seger, yang baru, refresh dari yang jersey utama. Karena kalau yang jersey Precision ini memang Cak Tulus, kenapa kita lebih bisa main-main desain, main-main warna, karena pattern untuk sponsorshipnya itu belum masuk semua kecuali yang satu ini, karena ini kan sudah komitmen kita dari awal dan akan terus berlanjut sampai kita usia 100 tahun. Ini apresiasi juga untuk kapal api, makanya kita taruh kapal api. Tapi yang lain-lainnya enggak seperti itu. Jadi di jersey Precision ini dalam tanda petik kemerdekaan teman-teman desain lah Mas. Kakek sponsornya, jadi dia bisa dioptimalkan secara desain maupun cuttingan. Seperti itu Cak Tulus. Oke, terima kasih Mas Hakim. Sebelum saya ngobrol dengan teman-teman dari Surabaya Jersey Community, saya kembali ke musim kemarin. Mas Hakim, apakah saya tidak tahu dengan regulasi musim ini, apakah musim kemarin kalau kita masuk Championship Series, apakah akan dirilis jersey khusus Championship Series?
sebenarnya opportunity itu sangat terbuka dan kita kan senang-senang aja sebenarnya kalau ada tambahan season atau tambahan varian ya. Jadi istilahnya kayak kita sekarang ini cuman regular season sama pre-season ya, mungkin sama special edition itu. Tapi kalau misalnya ada kayak sistem kompetisi kemarin, nggak tahu ya, ini kita juga belum tahu keputusannya apakah tetap ada championship series atau cuman regular series, kita belum tahu. Cuman bahwa ketika nanti akan ada championship series dan semoga alhamdulillahnya misalnya insya Allah kita masuk, ya sangat terbuka kemungkinan untuk kita membuat jersey special championship series. Apalagi kalau kita misalnya sampai juara, jadi kan itu jadi catatan khusus Cak Tulus, dan biasanya kalau kayak gitu diburu sama para kolektor. Collectible. Oke, terima kasih Pak Hakim. Sekarang kita ngobrol dengan teman-teman dari SJC. Mas Beri atau Mas Iwan atau Mas Yuda, ini mungkin bisa dijelaskan secara definisi ya. Jersey precision dan jersey regular ini apa kalau dari kacamata teman-teman yang bergerak di dunia jersey, dan sebagaimana dampak dari precision jersey dibandingkan regular jersey-nya, dan mungkin juga bisa memberi contoh jersey precision yang yang jadinya itu lebih bagus daripada regular jersey-nya. Mungkin bisa dicontohkan dari tim dalam negeri atau luar negeri, bisa dijelaskan, monggo. Terima kasih Mas Ti buat kesempatannya. Sebelum mau menjawab pertanyaan Mas Ti, kebetulan waktu launching itu, kebetulan saya waktu itu sebagai admin ya, saya kebetulan sama Mas Zulham nge-share dulu, nge-repost dari teman-teman. Mas Zaki mungkin tahu ya. Itu nge-repost kayak saya kurang tahu kalau itu belum launching. Ternyata memang benar katanya Mas Zulham itu bocor atau apa, mohon maaf sebelumnya. Cuma waktu saya lihat sekilas, waktu saya nge-repost dari sekelebat pengamatan saya Mas ya, kayaknya jersey ini bakal spesial, kayak collab atau kita dengan desainer khusus gitu kan, kayak mungkin di luar gitu kan. Waktu esok harinya launching, ternyata memang pure dari desainer, dari product development Persebaya. Waktu itu saya ngomong langsung kalau itu kita aplaus, angkat tangan gitu. Ternyata memang Persebaya Store, tim product developnya bisa ngasih sesuatu yang fresh gitu loh. Mesti kita kasih tepuk tangan ya buat teman-teman dari Persebaya Store. Soalnya kalau dari tim-tim Liga Indonesia lain biasanya collab atau mungkin dengan seniman, atau dengan siapapun. Saya kira dengan tampilan mulai dari home, away sampai kiper dan ulang tahun 231 keren semuanya gitu loh Mas Ti, dan berani tampilannya, wani dalam bentuk definisi yang lain menurut saya gitu. Waninya itu bentuk definisi yang lain, dan itu sekali lagi patut diapresiasi gitu. Dan nyambung ke pertanyaannya Mas Ti, kalau sepengetahuan saya mengenai jersey precision, hampir di luar pun juga nggak ada gitu. Biasanya mereka kalau di Liga Jerman ada Oktoberfest. Iya, Oktoberfest itu khusus festival bir, entah semuanya atau klub besar di Liga Jerman pasti bikin. Tapi itu juga nggak se-hype di Asia, terutama di Indonesia. Dan saya acungi jempol, di Persebaya ini pasti ngeluarin yang baru gitu. Dan dari satu dari 3 atau 4 tim besar yang selalu ngasih efek atau impact bagi pecinta jersey, bonek, dan pecinta Liga Sepak Bola Indonesia terutama gitu. Dan untuk contoh-contoh dari Oktoberfest yang bagus kayak kemarin dari Bayern Munchen, kalau Mas Tim minta contoh, Bayern Munchen misalnya identik dengan merah atau putih, waktu dia tampil dengan warna kayak krem ke arah blewa gitu, tapi ada coretan kanvas warna-warna lain, ada ungu, ada biru, dan warna-warna norak lain mungkin, tapi ternyata kalau kita pakai bagus. Dan kalau dari klub kesukaan saya, AC Milan kemarin ngeluarin apa yang warna pink ya, Puma yang ungu ke pink itu juga suatu gebrakan gitu loh. Ternyata jersey dari klub luar mewakilkan warna yang nggak merepresentasikan klubnya gitu. Dan alhamdulillah susah, saya sama Mas Iwan itu cari di eBay atau dimanapun susah gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan itu saya sekali lagi kembalikan ke teman-teman dari Persebaya Store, benar-benar merepresentasikan wani dalam bentuk yang lain untuk jersey precision tahun ini. Dan sangat keren, mungkin kalau saya sempat ngomong ke Mas Zulham sih, keren terutama yang home,
ngomong sama Mas Berry sebentar kemarin suruh bawa jersey itu juga bentuk apresiasi kami bahwa kita memang ini loh nge-review jersey sejarah 2013 dan bisa diaplikasikan ke musim sekarang gitu Mas Di. Terima kasih. Oke. Wani dalam bentuk yang lain ya underline-nya. Mas Iwan mungkin bisa menambahkan. Kalau untuk saya justru mau nanya ke Mas Arifnya dulu. Mas ada nggak maksudnya masukan atau ide-ide dari teman-teman kita reissue lagi jersey vintage Persebaya. Jadi musim 2004 atau musim 90-an yang diaplikasikan ke musim ini atau musim-musim selanjutnya. Saya juga nunggu banget itu semoga sebelum 100 tahunnya Persebaya kita juara ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya nunggu banget itu jersey 100 tahunnya Persebaya Centenary. Kalau di klub favorit saya kan Lazio itu kan ngeluarin Centenary itu tahun 2000-2001. Jadi setelah era itu kita cuman jersey anniversary aja 110 tahun, 120 tahun. Cuman itu aja sih karena emang nggak pernah juara, Mas. Jadi satu value jersey itu bakal naik seiring prestasi klub. Udah mutlak pasti. Monggo Mas Arif. Oke. Mas Berry mungkin bisa nambahin nanti di masalah jersey precision definisi segala macam. Terima kasih. Terima kasih Om Ti. Kalau dari pandangan saya memang kalau Persebaya ini bukan hal yang baru ya dalam hal reminiscence ya. Jadi kalau mengingat-ingat jersey vintage itu waktu 2017 waktu kita juara itu juga Persebaya juga reminiscence-nya 87 gitu. Jadi sebenarnya desain ini menurut saya adalah mungkin satu backbone ya, satu core yang sebenarnya sudah dimiliki dan menjadi image yang kuat bagi Persebaya gitu. Jadi bagi saya ini salah satu gerakan untuk tidak melupakan sejarah gitu, jas merah gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, saya senang sekali lihat desain jersey yang ini. Jujur memang ini saya tidak mengingat ada jersey precision akhir-akhir ini yang sangat memorable. Ini mungkin jadi salah satu yang bakal sangat memorable dan bakal sangat collectibles. Tadi sempat tanya di store juga kayaknya udah kehabisan size ya Mas ya. Beberapa sudah habis ya. Jadi kemungkinan responnya memang bagus gitu. Langkah berani lain yang saya amati dari jersey ini sebenarnya adalah base-nya berarti warna putih diberi warna hijau gitu Mas. Jadi kayak kanvas putih yang dikasih watercolor hijau gitu ya. Bukan kalau kita lihat jersey konservatif Persebaya lainnya itu mostly memang kan hijau dengan ornamen kuning dengan ornamen putih, tapi yang ini menurut saya sangat bold desainnya. Jadi kalau kita lihat dari punggungnya juga blok putih ya. Kayak desain-desain yang wajar dipakai untuk jersey strips kalau di Eropa gitu. Kalau masuk kompetisi Eropa kan harus pakai blok, nggak boleh garis ya untuk di nomor punggung. Jadi ini pengaplikasian menurut saya pengaplikasian yang sangat standar sangat modern lah ya. Itu tapi base-nya memang putih. Jadi bagi saya menarik. Nggak tahu ini namesetnya nanti sudah keluar Mas, warna namesetnya udah keluar atau belum ya? Sudah ya? Ini pakai hitam Mas. Hitam, oh keren ini Pak, bagus. Terima kasih Mas Berry, Mas Iwan. Kalau yang tentang vintage tadi, sebenarnya kita juga sejujurnya Mas, karena Persebaya ini kan klub besar dan punya sejarah, apalagi jersey. Jadi saya itu sempat juga undang Pak, saya lupa namanya, Pak Rojil ya, terus sama yang 92 itu Vin, siapa Vin? Saya lupa Vin. Pak yang dari Maluku, Cak Tulus, pemain dari Maluku. Bukan, yang pelatihnya semut hitam. Bukan. Selalu aku. Om Yongki Kastanya pernah kita memang sering artinya Mas Berry, Mas Iwan untuk diskusi dengan pemain-pemain Persebaya legend yang memang masih ada, kebanyakan juga masih tergabung dalam klub liga internalnya Persebaya. Jadi kayak Om Yongki dan lain sebagainya. Ternyata beliau juga sempat cerita kalau dulu itu kita juga pernah Persebaya itu juga pernah pakai jersey warna kuning,
waktu main di Barito, terus malah aku gak pernah kalah, pernah juga warna merah. Jadi kan artinya kita dari situ juga bisa tahu, apalagi pelaku sejarah ini masih ada, bahwa masih banyak yang bisa dieksplor di masa lalu tentang Persebaya. Dan itu tadi yang disampaikan Mas Berry masalah jas merah tadi, ya karena kita ini kan ya klub besar itu kan harus tahu asal usulnya lah. Artinya kita itu pengennya istilah matematikanya nggak ujuk-ujuk angka 8 lah. Kita tahu 6 5, 4 agar 9, 10, 11 itu dapat. Jadi kita pengennya itu juga semakin juga tahu yang pernah dipakai, agar ketika teman-teman desain maupun product development itu membuat konsep jersey kedepannya itu lebih kaya. Artinya misalnya kayak tadi inspirasinya dari 2013. Tapi kan juga ada balutan modernisasi, Mas Berry. Nah itu sama Mas Ipin tadi itu dibuatkan waktu itu juga sampai ada juga sih tim kita namanya Mas Bayu. Ada Mas Bayu, Mas Ipin sama Zulham. Kalau Mas Zulham itu memang lebih ke teknis produksi. Mas Ipin sama Mas Bayu ini lebih ke desain. Itu juga yang mengusulkan untuk boleh seperti itu, tapi cuman kita kita coba pakai watercolor ya. Jadi kesannya itu fresh gitu loh. Oh boleh, menarik juga. Terus kita coba desain, kita showing ke beberapa teman, kru, terus ke juga ke Mas Azrul juga. Mas Azrul ternyata cocok, suka. Jadi ya sudah kita rilis. Jadi memang ini bukan hasil kerja saya sendiri, sangat bukan. Ini tim. Jadi tim di Persebaya itu juga alhamdulillah sangat solid, baik itu dari sisi retail, sisi Persebaya Store, semin manajemen kita juga sering duduk bareng untuk mendiskusikan entah itu jersey, pattern dan sebagainya. Jadi ya sangat memungkinkan Mas Iwan kalau kita recall lagi istilahnya vintage yang lama-lama itu untuk kita buatin jersey ke depannya. Seperti itu. Ya Tulus. Ya. Oke, terima kasih para narasumber. Saya juga teringat ini jersey-nya Han Ji Hoon ya. Ini kalau tidak salah nih beliau punya saudara di Surabaya Utara ini, Angak Ho. Jadi ini sama-sama saudaranya ini. Oke, Mas Hakim atau teman-teman yang narasumber yang lain. Mulai 2017, kira-kira satu musim ini berapa jersey yang dikeluarkan oleh Persebaya? Dan juga pertanyaan kedua adalah, bagi seorang kolektor atau diehard Persebaya jersey itu berapa angka yang harus mereka sediakan untuk mengoleksi dalam satu musim itu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Hakim dulu. Ya, kalau secara seasonal yang jelas pre-season dan pre-seasonnya kalau dulu sebelum pandemi liga itu kan kita jalan Januari, Januari atau Februari ya, awal tahun lah. Tapi setelah pandemi itu kan ada pergeseran, kita itu di tengah ya. Jadi akhirnya kalau dulu mungkin teman-teman ingat sebelum pandemi itu jersey anniversary itu barengan sama jersey liga. Jadi liganya sudah jalan, terus kita rilis anniversary karena anniversary-nya kita kan Juni, liganya itu biasanya kan kalau nggak salah bulan Maret ya, Februari Maret ya waktu itu ya jalan. Jadi kini wis rilis jersey utama, ono menu tambahan jenenge anniversary. Nah sebenarnya ya blessing in disguise juga setelah pandemi ini. Ketika liganya itu jalan di bulan tengah ya, artinya Juli atau Agustus, kita bisa rilis dulu pre-season, setelah itu disambut anniversary, baru ke liga. Nah, nanti setelah liga ini baru kita akan rilis yang kan kalau liga biasanya kita ada beberapa klasifikasi ya, player history maupun stadium version maupun yang lainnya. Baru setelah itu masuk ke bulan Agustus, biasanya spesial kemerdekaan, tapi biasanya kita juga nggak pakai jersey karena sudah terlalu mepet dengan yang jersey Liga 1. Kan kita juga harus ngitung juga ini secara budget teman-teman untuk pengeluarannya biar nggak terlalu kedobel. Jadi biasanya untuk yang edisi Agustusan itu kita cuman yang casual, artinya yang seperti kayak t-shirt, jaket, mungkin juga topi dan lain sebagainya. Itu Agustus, September, Oktober kita udah persiapan untuk yang edisi Hari Pahlawan. Karena kan kita ini kota pahlawan. Rasanya kok nggak afdol kalau kita nggak membuat ini spesial artikel Hari Pahlawan. Terus baru akhir tahun memang kita nggak rilis spesial untuk jersey ya, karena biasanya kita rilis yang casual yang untuk rainy season seperti raincoat, jas hujan, atau mungkin cardigan, pokoknya yang hangat-hangat lah.
jaket dan lain sebagainya baru masuk di bulan Februari sebenarnya. Sebelum yang pre-season ini kita rilis yang Chinese New Year, yang spesial Imlek untuk teman-teman Chinese. Karena sebenarnya kalau dirunut-runut menurut Rawahu Mas Rojil, kan ada juga founder-founder kita dulu kan yang dari Tionghoa. Jadi kita juga respect, kita appreciate juga ke teman-teman Tionghoa untuk buatin spesial jersey tahun baru Cina. Lanjut baru ke Idul Fitri, Lebaran, puasaan. Nah, puasaan ini biasanya barengan sama end of seasonnya liga, karena biasanya April kan udah selesai. Nah, udah ketemu lagi presiden lagi, Mas. Jadi siklusnya seperti itu terus. Siklusnya seperti itu terus, tinggal nanti kita coba bagi-bagi ke teman-teman product development untuk terus explore desainnya yang kira-kira sedang tren seperti apa, yang syukur juga bisa jadi tren juga, jadi nggak harus ikut tren. Terus vintage itu juga pasti masuk, Mas. Jadi utamanya itu sebenarnya kita kalau lihat filing utamanya itu mesti iki tahun piro yo, iki tahun 87 iki, oh iki tahun 7. Kalaupun kita nggak yakin, Mas, dengan data itu, galak pemainnya, Mas. Untungnya kan masih ini ya, ada Mas Alex, ada Coach Uston yang bisa menghubungkan. Oh, ini masih ada, kayak kemarin sama Om Yongki kita undang ke Sutos, kita diskusi. Wih, kalau masa digawakno dari sini ya. Kok yang ini loh Mas dari sini, gak tahu kalah, Mas. Wah, cocok gitu. Jadi kita sering ada diskusi product development itu dengan, nah betul seperti itu, Mas Yuda. Kita sering sekali ada diskusi dengan para legend Persebaya maupun pemain-pemain yang ada untuk agar gak kepaten obor istilah ya, gak kepaten obor. Jadi kita masih tetap ngeling sama masa lalu. Legend-legend juga seneng kan, akhirnya mereka juga merasa diapresiasi lagi, merasa dibutuhkan lagi. Jadi kita juga sekaligus sama menjali ngerajut silaturahmi lagi Cak Tulus sama legend-legend kita. Seperti itu sih Cak Tulus. Matur suwun. Oke, lanjut Mas Berry mungkin sama Mas Iwan. How much money did Bonek should provide to collect all the jersey? Jadi gini, ini kan ada pergeseran ya. Kita mulai liganya itu kan kalau dulu mungkin di tahun kalender ya, awal tahun kalender. Sekarang seperti liga-liga di luar negeri tahun musim ya, tahun season. Dan ini kira-kira satu musim itu kalau mencermati nggak teman-teman dari SJC ini, berapa uang yang harus dikumpulkan, harus disediakan teman-teman pengkoleksi jersey Persebaya? Kalau untuk nominal pastinya saya juga nggak terlalu inget ya Om Ti ya. Karena kalau teman-teman kolektor kemungkinan memang koleksi jersey itu ada yang dari store, ada kadang yang memang kita kolektor yang memang jersey pemain seperti itu ya, match worn seperti itu kita memang koleksi. Cuman yang saya lihat budaya yang bagus di Indonesia, khususnya Persebaya, itu sekarang ada berbagai alternatif untuk pilihan ya, misal kayak supporter version, replika dan player issue itu tersedia. Nah itu saya rasa bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman, bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Cuman kalau kita mau bilang lengkap ya katakan satu jersey yang player issue 700 ya plus name set. Kalau kita kan kalau untuk kolektor kan rasanya kurang afdol kalau nggak ada name setnya gitu loh Om Ti. Itu ya mungkin satu musim kalau kita mau melengkapi bisa 3-4 juta ya mungkin ya normalnya ya kalau memang kita mau koleksi lengkap. Cuman artinya baik lagi tidak semua orang harus jadi kolektor gitu. Boleh kita juga ngoleksi dari sisi fans ya, kita bisa ada pilihan supporter fashion, kita ada replika, itu juga bisa sangat jadi alternatif dengan pride yang sama gitu kira-kira ya Mas ya gitu. Mungkin saya sedikit nambahin soal masalah precision di jersey Eropa sendiri. Kalau saya juga kolektor jersey Juventus, sebenarnya jersey precision ini juga sudah cukup lumrah dari tahun 96, bahkan saya ingat 95-96 itu Juventus sudah ada yang jersey precision. Jadi kayak misal kalau kita tahu Juventus itu Sony mini disc gitu ya. Waktu precision itu malah mini disc Sony. Nah itu akhirnya jadi
jadi collectible sekali karena memang langka, pertandingannya mungkin cuma 5-6 pertandingan, mungkin sama nanti bakalan sama. Ini sangat terbatas, waktunya pendek. Kalau bagi kolektor semakin pendek waktunya semakin sedikit jumlah yang diproduksi, makin seksi untuk koleksi itu. Jadi komoditas yang makin seksi gitu sih. Jadi itu. Iki aku malah promo iki kayak aku entuk komisi gitu. Monggo lanjut. Tambahin mungkin Mas Iwan atau Mas Yuda. Apa tadi Mas Iwan? Iya, berapa uang yang bisa budget. Kalau untuk budget ya bener kata Mas Berry, kita sangat diuntungkan, ada berbagai genre sesuai budget ya, ada fans, replika sama player issue. Kembali lagi kita dulu waktu tahun 2017 ya. Kita sebelum Persebaya keluar dengan jersey kerennya, kita juga udah punya pattern, ada shirt, ada uniform, ada jersey. Jadi ada 3 klasifikasi, itu yang bikin saya sama Mas Berry, bisa dicek di surabayajerseycommunity.com. Jadi yang shirt itu kayak fans yang kita kenal sekarang dengan bahan dan mungkin bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Yang uniform juga yang replika itu bisa digunakan teman-teman untuk mendukung tim kesayangannya. Waktu itu kita bukan menjadikan Persebaya sebagai objek ya, jadi bisa digunakan untuk kerja, untuk fashion, atau mungkin sekarang seperti blokor gitu, kita tahu kayak football fashion, blokor. Dan yang terakhir ada jersey yang tingkatan tertinggi itu yang sekelas player issue ke atas seperti Match One yang biasa dikoleksi Mas Berry, yang kalau di rumahnya udah nggak bisa dibuka jersinya waktu itu. Iya. Ya dikirim nang Prapen sih. Jadi Match One yang jersinya memang kita koleksi, menurut Mas Berry itu sakral dan sudah masuk dalam ranah memorabilia. Dan alhamdulillahnya Persebaya selalu memperhatikan tiap tahunnya untuk pre-season, kalau nggak salah kurang lebih selisihnya 50% ya Mas dari jersey musim resmi. Jadi kalau untuk sekelas koleksi, lain lagi kalau Mas Iwan koleksi full kit. Jadi mulai celana, kaos kaki itu dia kalau bisa dilihat di foto itu sandelik komplit. Bisa dilihat. Kolor. Minta tangan ke Bruno sampai kaos kaki, Mas. Jadi itu beda lagi. Kalau untuk kolektor mungkin kalau saya lebih suka selalu dengan yang home. Tapi khusus untuk pre-season tahun kemarin saya suka seperti yang dipakai Masti. Jadi kalau kita bikin satu pre-season sama satu itu tadi kita kasih budget sama lah kayak Mas Berry 3 juta atau 4 jutaan. Dan mungkin kalau saya suka sama koleksi face-nya yang dipakai sama coach, sama manajemen, atau dipakai teman-teman kayak Rio dan teman-teman, mungkin bisa 5 jutaan lah kalau ngorgo kocek. Jadi saya sarankan ke teman-teman menyesuaikan lah dengan budget. Kalau teman-teman mahasiswa ya disesuaikan. Jangan ditiru kalau seperti Mas Berry ini udah waduh, Iwan ini waduh, sekarang. Jadi ngeri-ngeri kalau teman-teman SJC ini. Semua pokoknya bisa kita mengimplementasikan kecintaan kita ke Persebaya melalui jersey, ya kita beli gitu. Tapi kan Persebaya juga nggak memaksakan, jadi teman-teman bisa menyesuaikan adjustment dengan kondisi kantong kita. Mungkin pre-season 3 bulan iso nyelengi piro, jadi ya kita sesuaikan gitu. Jadi sekian dari saya, kalau mentok mulai awal musim sampai akhir musim 5 juta masuk lah gitu. Jadi selamat buat Persebaya Store pre-season tahun ini dan semoga laris manis Mas Hakim. Sedikit nambah Om Teh, kalau nyambung dari Mas Yuda tadi, kalau jersey itu kadang selisih 1 tahun 2 tahun itu kan masih berseliweran di medsos, di platform-platform lain. Yang paling susah dicari kadang-kadang kolornya, shortnya. Yang tak beli pertama kali pasti short sama kaos kaki. Siap. Benar. Pasti. Karena 1 atau 2 tahun setelah jersey itu rilis masih bisa dicari, masih sering seliweran. Yang paling jarang itu short sama kaos kaki. Mesti tak dulu kan. Oke. Iya, anyar iki. Lek jari wong zaman biyen niku, bener Mas Iwan, aku jadi ingat joke orang zaman dulu. Apa shortnya ini saking susahnya sampai wong zaman biyen ono lagu nih. Color me back. Jadi saking susahnya. Oke, Kak.
Tapi saya tidak sependapat dengan Mas Yuda tadi, jangan meniru Mas Bari. Kalau saya malah kalau bisa meniru Mas Bari, logikanya adalah ketika semua orang bisa membeli dengan budget segitu, insya Allah kebutuhan primernya kan sudah terpenuhi. Nah, jersey kan kebutuhan sekunder. Jadi kita berharap, kita berdoa semoga bonek ini juga bisa ke arah situ. Nggak apa-apa. Amin, amin. Oke, dulu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Setelah istirahat sejenak, nanti kita akan ngulik lagi tentang jersey-jersey yang menurut narasumber yang sangat luar biasa, dan juga yang mungkin bisa kita diskusikan lagi jersey yang mungkin ya wah seharusnya tidak diterbitkan. Oke, kita lihat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali.